Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Fahrudin Widodo SHMH. Yang terhormat Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Bapak Erwin Indra Wijaya SEMAP, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Ibu Ana Arisanti SEMSI. Yang kami hormati Ibu Ratna Sakti Janingdiah UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur beserta segenap peserta pelatihan akuntansi koperasi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya semata sehingga pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Pramuka Kabupaten Jombang dapat diselenggarakan acara pembukaan pelatihan akuntansi koperasi. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sepanjang masa. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Liridhohi ta'ala al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan harapan semoga acara kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah serta bagi kita semua. Marilah kita satukan hati dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil wal mursalin wa ala alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan akuntansi koperasi. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah menyertai dalam kegiatan ini sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbana, ya Karim. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan satu apapun sampai selesainya kegiatan pelatihan ini. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan ini sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan menyusun laporan pertanggungjawaban koperasi. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama serta pembukaan secara resmi pelatihan akuntansi oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Yang terhormat Bapak Fahrudin Widodo SH MH dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya ini banget lama ketemu lagi. Ini beliau selaku Kepala UPT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang ada di Malang ini Pak Erwin. Beliau ini mantan komandan lapangan Jawa Timur ini beliau. Dulu saya pada waktu Kasatpol dulu, ya. Beliau juga sekretaris Satpol PP Provinsi. Sekarang di Kepala UPT Dinas Koperasi. Jadi kalau masalah lapangan ini jangan ditanya sudah. Ini ahlinya Pak Erwin ini. Yang saya hormati, saya banggakan pula beliau sebagai narasumber ini. Juga sama-sama ahlinya di bidang akuntansi ini Ibu Ratna. Tahun kemarin juga bersama kita Ibu. Itu. Dari UPT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang ada di Malang. Yang saya hormati ini teman saya juga ini Ibu Ana ini selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Ibu Ana Arisanti. Kok arisan itu? Dapat arisan terus ini. Nek pasti betok ini. Diolehan ini. Beliau juga ini baru Bu Ana ini dari Dikbud ya. Tapi baru tapi langsung segera menyesuaikan karena beliau di Dikbud Kabupaten Jombang ini Kasubagsun Gram jadi paham betul ini ya terhadap kegiatan-kegiatan. Karena dia menyusun programnya Dikbud itu anggaran yang paling besar, UPD dengan anggaran paling besar kalau di Pak Erwin ya di UPD itu. Jadi itu yang saya hormati, saya banggakan, sekaligus saya sayangi ibu-ibu ya. Ibu-ibu pokoknya disayang ya, bukan dicinta loh ya, disayang ya. Cinta itu suaminya. Nek dicinta berarti belajani. Buatan kuyan itu yang kita sayang, kita harus saling menyayangi ibu-ibu peserta pelatihan akuntansi koperasi se-Kabupaten Jombang. Ini nanti ada 4 angkatan. Ada 4 angkatan. Setiap angkatan 50 orang. Ya, Bu Ana ya, 50 koperasi. Tiap angkatan 50 koperasi. Oh 25. Oh 50 orang, 25 koperasi. Per koperasi 2. Lalu setiap angkatan 2 hari. 2 hari. Ini bubu yang saya sayangi. Marilah kita kan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk kumpul bersama di sini dalam rangka silaturahim yang pertama.
Ini kan, jadi antara kita itu harus ada chemistry. Ya. Kumpul begini kan ada chemistry. Nopo chemistry ini saling apa nih? Daya tarik, saling mengenal. Ya. Saya yang punya tugas untuk bersama-sama jenengan nih ya. Ini harus ada chemistry loh nih. Pandangan mata karena ketemu ini kan ada chemistry ini nanti harus ditimbulkan itu supaya ilmu bisa masuk. Ya, katanya Bu Ratna, ya. Ada pengetahuan bisa masuk. Jadi itu ini kita patut syukuri silaturahim, ngaji bareng ya, ngaji bareng kalau Cak Nun katanya. Ngaji bareng di sini tentang ilmu akuntansi koperasi dan ini ilmu ini paling sulit. Ya. Anak saya yang nomor 3 itu karena semuanya sarjana hukum Pak Erwin. Ya, yang ketiga itu masuk KBKBSH. Akhirnya suruh bapak ibunya itu masuk Fakultas Ekonomi di akuntansi, sambat itu awalnya itu sambat. Tapi akhirnya terbiasa jadi jurusannya akuntansi yang nomor 3 itu. Nah, sekarang yang dihadapi adalah neraca tapi diperbankan. Ya, pulangnya malam-malam ya karena dia harus di terakhir. Nah, paling sulit ya keuangan tuh akuntansi itu. Nah, ini kita harus belajar di pengelolaan koperasi. Karena terasa ini yang saya singgung tadi, ngebel terasa tuh umur anak gue. Jadi itu kita bersyukur juga, mari kita tidak lupa menyampaikan salam sholawat kita keharibaan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di sini semua akan insya Allah. Jadi mudah-mudahan syafaat beliau selalu mengiringi kita, sehingga kita dilancarkan kegiatan-kegiatan kita dan juga kita diselamatkan di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya Pak Erwin, ya, beliau sempatkan hadir, ya, yang dulu sebenarnya mau hadir juga di Islamic Center nih Bu Ratna, ya, tapi beliau ada mendadak ke Madura. Pokoknya wakil cekelan Pak Erwin, paling lincah ini beliau ini. Ini beliau sekarang sempat hadir. Terima kasih Pak Erwin. Jadi didatangi, kita perlu kolaborasi terus. Jadi kemarin itu kita diajak rapat tentang ini rencana kerja prioritas dengan dinas provinsi, dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur. Beliau salah satunya yang memaparkan tentang program prioritas dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur. Saya kebetulan ikut, Pak Erwin juga memaparkan prioritas. Nah, ini nanti kita perlu bersinergi Pak Erwin. Jadi kegiatan-kegiatan inovasi kita, karena Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ya, dari Dinas Koperasi kita, sejak saya masuk tahun kemarin mengganti Pak Tolek, saya punya pemikiran bahwa yang penting di koperasi itu ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ini dikasih modal berapapun, ya, tapi kalau SDM-nya tidak berkualitas, jadi habis. Ya. Yang besar bisa jadi kecil modalnya. Nah, kalau bisa, saya setelah masuk itu justru yang kecil jadi besar. Nah, ini kan harus dengan sumber daya manusia yang berkualitas dari koperasi. Sejak saya masuk tahun kemarin, kita pasu dengan BIMTEK pelatihan-pelatihan.
dengan masuknya Bu Ana ini lebih itu lagi, terpacu lagi, karena beliau juga dari Sungram, makanya untuk tahun ini kita banyak inovasi ya Bu Ana, di samping kita bimtek semacam ini, kita nanti ada sharing season, ya, jadi nanti ada beberapa koperasi kan, di antara koperasi-koperasi di Kabupaten Jombang kan tidak semuanya jelek, kan? Cuma tidak terlihat. Nanti kita evaluasi, ada beberapa koperasi yang nanti akan kita dampingi khusus. Yang bagus itu nanti saya sudah laporkan ke Pak Erwin nanti untuk pendampingan dan sebagainya. Ya, itu nanti akhirnya koperasi-koperasi yang lain akan mengadopsi daripada koperasi bina khusus sebagai percontohan ya. Percontohan. Jadi kita tidak perlu harus studi banding ke luar daerah, kemana. Wong di kita aja banyak kok yang bagus. Nah, kita sharing di antara koperasi-koperasi di Jombang ini. Tapi harus ada contoh yang nanti harus kita dampingi khusus. Jadi koperasi yang benar-benar sehat dan bagus, juga salah satu yang harus kita bedah dulu adalah sumber daya manusianya. Dengan kualitas yang selalu kita tingkatkan, kaitan dengan pengelolaan yang paling utama ini salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Makanya akuntansi ini vital untuk sebuah lembaga koperasi karena di situ akan mengelola usaha di mana usaha itu adalah pengelolaan keuangan. Karena apa? Karena ada kejadian itu Pak Erwin, Bu Ratna juga pernah saya singgung gitu. Jadi karena tidak benarnya lah ya, nggak benar membuat pembukuan ya. Itu sampai ada piutang itu ratusan juta padahal uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Kalau nggak salah itu di wilayah, saya tak perlu nyebut ya, tapi sekarang udah bagus kok. Akhirnya kita pindah terus wilayah Utara Brantas itu. Kan kasihan bingung, piutang begini banyak tapi uangnya nggak ada itu. Nah, itu seperti itu. Makanya ini kita fokus di BIMTEK pengelolaan keuangan kualitasnya. Itu Bapak Ibu yang terima kasih saya sampaikan ke Bu Ratna, beliau setia mendampingi kita. Nah, jadi pas ini beratnya Ibu, nanti ibu-ibu narasumbernya. Sekarang Bu Ratna, besok Bu Elok, Pak Erwin, Bu Elok, cocok ini. Ibu yang narasumbernya ibu-ibu nyambung ya, ngerti perasaannya ya. Jadi itu nanti tolong diikuti sampai. Dan juga saya kira di lapangan banyak permasalahan-permasalahan yang perlu ditanyakan. Nanti tuntaskan saja ibu-ibu, manfaatkan selama 2 hari ini, ditanyakan betul. Mungkin ada kendala-kendala permasalahan di koperasi panjenengan, khususnya di bidang akuntansi ini. Wong saya sendiri agak begitu paham ya, karena akuntansi itu ya minimal secara umum gitu aja, bukan ahlinya, yaitu nanti tolong ditanyakan teknisnya. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf ya, kalau mungkin ada yang kurang pas, karena ini butuh kita butuh keterbukaan. Kalau memang ada yang kurang, memang jangan sampaikan. Ini nanti akan menunjang juga OPD kita, ya OPD kita pelayanan. Nah, pelayanan itu kan harus ada keterbukaan dari pendengar. Kurang ya harus ngomong ya, kurang pas harus disampaikan sehingga kita bisa berbenah. Ya kita bisa berbenah baiknya bagaimana. Termasuk kemarin kami mengeluarkan ini Pak Erwin, pedoman untuk laporan pertanggungjawaban keuangan
standar minimal. Standar minimal. Kopban itu kan perlu standar minimal. Jadi kadang-kadang mau membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk RAT. Ini karena kesulitan nggak RAT karena nyusun ininya bingung. Karena sebelumnya mungkin ya kadang-kadang menurut Ibu A, Bapak B ini beda-beda. Jadi bingung. Kita nggak ngerti pisan, nanti akhirnya yang bundeli nggak buat-buat ya. Akhirnya tertunda-tunda karena tahun kemarin ada yang tutup buku 2022. Itu RAT-nya awal 2024. Mestinya kan 2024 ini kan tutup buku 2023. Tapi daripada gitu aja kan, karena kita nanti bulan Juni ya, saya mesti sudah mengeluarkan ini surat ya, woro-woro ini peringatan harus segera RAT gitu. Seperti itu. Ya, ini sampai lewat itu ganti tahun 2024. Nah, makanya kita keluarkan itu standar minimal laporan pertanggungjawaban ke teman-teman pergerakan koperasi. Jadi sudah tidak perlu mengacu Bapak A, Ibu B, beda ya kadang ke pembinaan ke lapangan itu, menurut Ibu ini begini, menurut Bapak ini begini gitu. Kita perlu keluarkan itu. Nanti itu mana ya diberikan, sudah nanti akan saya tanda tangan itu untuk standar minimal ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pelatihan akuntansi koperasi angkatan pertama dengan ini dapat dibuka dan dimulai. Terima kasih. Sekali lagi, mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi hari yang penuh dengan barokah ini. Dipertemukan Allah, semoga kita selalu diberikan berkah, diberikan barokah Allah SWT, selalu diridhoi apa yang kita kerjakan, khususnya yang kita kerjakan terkait dengan koperasi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat senior saya sahabat Soro lah, dulu itu mukanya enggak sesegar ini ya. Kalau dulu kelihatan lebih tua dari sekarang. Karena pusing setiap hari pasti ada masalah orang ngurusi. Jadi beliau ini dulu kalau ngurusi warganya itu datang ke lokasi tempat memberikan pelayanan ke warganya itu selalu diberi bunga sama warganya. Bunga beserta potnya maksudnya. Ya benar selalu salah kita karena penegakan hukum yang dianggap pekerjaan itu pekerjaan yang membuat masyarakat tambah sengsara, ya sajane tidak, tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita bijaksanai dan alhamdulillah Jombang ini naik turun tapi alhamdulillah selamat. Dulu beliau ini kalau tidak ada beliau ya sungai yang di sana Ploso sampai Nganjuk, kalau dulu sudah bilang pada saat izin merapat ke daerah yang perbatasan Nganjuk, wah terus ya enggak apa-apa pekerjaan ya. Kalau beliau perintahkan operasi pasar, oh paham kita. Maksudnya pasir yang dioperasi bukan pasar. Matur nuwun Pak Kepala Dinas, alhamdulillah sudah insaf sama saya Pak di Dinas Koperasi, ketemu dengan yang cantik-cantik Pak. Jadi mukanya agak sedikit mudah. Rotok seger. Kalau dulu ketemu itu ya wis rotok gak enak, sama-sama capeknya ya Pak. Iya sepaneng terus.
Waktu masih kasat ya Pak, terakhir ya, saya ketemu tapi saya ada sedikit berkonflik di lingkungan sendiri. Saya ditanya beliau, mas masuk mas, enggak Pak, izin saya di luar. Karena kebetulan pekerjaan saya itu dulu di penyidikan itu ya banyak alasan untuk tidak menghadiri di tempat umum. Karena ada sesuatu sebenarnya, itu yang terjadi ya. Terus akhirnya saya pindah dari Satpol. Ya alhamdulillah, terus beliau juga pindah. Terakhir saya ketemu baru ya agak susah, kalau sekarang itu cenderung lebih bagus. Matur nuwun Pak Kepala Dinas, terima kasih banget saya sampaikan atas nama pemerintah provinsi, atas nama UPT kami, Dinas Koperasi juga, karena kegiatan ini baru satu-satunya di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau ya. Tepuk tangan. Satu-satunya pembinaan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Dan dibayari sendiri oleh beliau. Tepuk tangan. Nah, karena yang lain nggak punya anggaran, gitu kan, nggak dapat anggaran sehingga belum bisa melakukan kegiatan seperti ini. Ini udah 2 kali dan ini ada 4 angkatan kalau tidak salah nanti. Coba bayangkan perhatian beliau terhadap koperasi. Karena koperasi ini mau nggak mau Bapak Ibu sekalian atau Ibu-ibu kopuan semua yang masih remaja ini. Kalau remaja itu semangatnya besar, nanti pasti pengen gedein koperasinya seperti apa. Koperasi ini kelihatannya loh. Coba bayangkan. Pak Erick Thohir aja bilang BUMN mau diganti sama koperasi loh, ya kan? Sebenarnya nilai filosofinya koperasi ini dengan bangsa kita ini memang erat. Ya, bangsa kita ini kan bangsa yang plural, sering bersosialisasi, komunikasi antar personnya itu bagus, makanya ada koperasi. Kalau mau kita bayangkan gampang aja lah, di Indonesia ini banyak koperasi dan koperasi bagus lah. Itu pasti akan lebih banyak kemakmuran daripada yang tidak. Karena satu, misalkan konglomerasi bisa dicegah, ya kan? Monopoli kapitalisme juga bisa dikurangi kalau dengan koperasi. Ya kan? Nggak mungkin orang lain bisa mengusik kita, wong kita ini sebuah kelompok yang didukung dengan asas-asas tertentu, asas-asas kekeluargaan dan kebersamaan. Itu makanya koperasi sampai menjadi salah satu programnya bangsa kita dan menurut saya juga akan selamanya. Dan yang kemudian didukung oleh jenis usaha koperasi yang dikembangkan. Ada usaha mikro, ada usaha kecil. Koperasi itu yang gede, pasti ada usaha-usaha itunya juga. Kalau udah ada usahanya itu, pasti akan kembalinya ke siapa? Ke anggotanya, ke kita semua. Yang harus kita pikirkan itu bagaimana caranya cari itu. Saya pernah ada di koperasi. Saya itu baru masuk di koperasi itu, di tempat saya bekerja itu ada koperasi, kecil, cuma 50 sekian orang. Pengurusnya itu ya sudah remaja kayak panjenengan semua. Ketuanya itu ya mantan kepala Bakorwil, mantan kepala bidang gitu yang. Tapi dia pinter caranya membuat koperasinya itu maju, nggak gede. Tapi yang ngerjakan bukan panjenengan semua, bukan pengurus, tapi saudaranya, ponakannya yang muda-muda, yang ngurusi akuntansinya. Jadi si ono sergep yang ngurusi bagaimana mengembangkan unit koperasinya. Banyak, saya cuma 8 bulan mungkin bekerja di situ. Ketika RAT, dan bagusnya begini, ketika masa RAT sudah memasuki masa RAT, anggotanya itu sergep nanyain kapan RAT, yang ditanya pengurus. Ya, pengurus ditanyain kapan ini RAT-nya, artinya anggaran manajerial dari anggota. Kedudukannya anggota itu di koperasi sama dengan yang lain. Makanya koperasi itu salah satunya adalah keaktifan anggota untuk menanyakan itu enggak apa-apa. Anggota yang tanya masih sing ngakeh utangnya ya enggak apa-apa. Sing sregep ngono iku, nang SHU kok iso nutup titik iso utang maneh ngono maksudnya. Dan RAT lah itu ya. RAT dibagi SHU-nya. Coba kalau 8 bulan uang simpanan pokok saya itu cuma 500.000 kalau tidak salah, 1 juta begitu, sekian. Begitu saya masuk jadi anggota koperasi langsung dihitungi kwitansi. Wajib utang 10 juta Pak Kadis. Alhamdulillah, pura-pura gak butuh tapi ya alhamdulillah wayar arek iki kan gitu. Tahu aja gitu. Disuruh hutang 10 juta. Kenapa kira-kira alasannya? Terus apa lagi?
Kalau di tempat panjenengan berapa bunganya 1 bulan kira-kira? 1 bulanan aja. 1,5 berapa? Di tempat saya 0,8. Coba bayangkan. 10 juta saya bayar cuma 10 juta 80 ribu kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Dan kita boleh hutang sampai dengan 150 juta Pak Kadis di tempat kita itu. Tapi saya nggak ngambil Pak. Karena saya akan pindah dari tempat itu. Saya disuruh. Nah, ini contoh mengilustrasikan, nanti detailnya Bu Ratna. Diberi contoh, itu contoh. Diberi utang 10 juta selama 8 bulan, akhirnya kan kurang 2 bulan, 10 kali tutup. Itu ketika SHU, saya itu mendapat lebih, sekitar hampir 3 juta. Saya cuma nggak bisa bayangkan, loh kok bisa gitu loh, ngasih SHU, saya itu 8 bulan, sekian juta. Hampir 3 juta, 2. Setelah saya lihat, oh iya ada usaha-usaha lain yang mendukung. Ya pinter arah-arah itu. Jadi di tempat kami kantor itu nyewakan gedung. Sing disewano gedung itu. Tapi sing lain-lain itu dia kelola koperasi Pak. Nyewono kursi, segala macam. Oh ya pinter ya. Dan setiap hari ada pantenan di tempat saya. Itu salah satu strategi dan taktik yang disepakati bersama Bu koperasi itu. Tidak bisa tidak disepakati bersama. Kalau tidak disepakati bersama ruwet ya Bu ya. Kayak benang buleti ngono iku ruwet. Harus disepakati jenis-jenis usahanya dan orang-orang yang aktif seperti saya waktu aktif di organisasi itu dukung. Ya wis nganu silakan, yang penting bagus buat mereka baik. Dan senang kok mereka. Makanya setiap kali tutup buku itu nang segera pengen erat karena dapatnya lumayan banyak. Menurut saya seperti itu. Ini yang mungkin juga perlu panjenengan kembangkan nanti di mana panjenengan atau panjenengan mengelola koperasinya. Itu yang paling penting. Kemudian juga saya terima kasih Bu Ana Arisanti, ini lahir ketika ibunya hamil besar dapat arisan. Gitu. Nah, dinamakan Ana Arisanti. Saya dapat arisan, Rajenano Santi. Panggilannya ya Mbak ya, Mbak Santi panggilannya di rumah. Maksudnya begitu. Matur nuwun Bu, dan bagus yang panjenengan lakukan dengan Pak Kadis. Siap mendukung full Pak Kadis yang panjenengan butuhkan dari kami. Andaikan uangnya habis untuk melatih yang 4 angkatan, ada kegiatan lagi ngumpulkan koperasi yang lain, ya kopon mungkin ya. Kami siap hadir di sini, Bu Ratna siap hadir bersama saya Bu ya. Nah, kami siap hadir narasumbernya untuk koperasi, karena juga salah satu target kami di dinas untuk pembinaan koperasi juga sangat besar. Matur nuwun Mbak. Terus Bu Ratna juga terima kasih yang enggak lelah-lelahnya memberikan pembinaan untuk seluruh koperasi yang ada di Jawa Timur. Seluruh, karena koperasi itu kalau kita menurut aturannya sebenarnya, Bu Ratna ini hanya boleh untuk koperasi yang ada di wilayahnya Jawa Timur sebenarnya. Ada yang wilayahnya Jawa Timur di sini? Kalau ada saya kasih hibah soalnya. Ada yang Jawa Timur wilayahnya, mungkin Jombang dikit sama Jakarta dikit itu enggak ada ya. Kalau 2 daerah itu bisa. Itu sekarang harus kalau hibah provinsi dapatnya dari provinsi. Kalau dulu kan ada beberapa kopon yang berhibah. Sekarang ini rata-rata tidak, ya mungkin dari kabupaten nanti hibahnya. Tapi kalau yang lain-lain masalah pembiayaan, dukungan kami siap, bisa prokesra bisa nambah, modal bisa nambah untuk kegiatan. Yang penting mungkin nambah kegiatan, nanti strateginya silakan dibuka di sini. Itu bisa kalau dari kami. Ya, terus kemudian dengan pengurus semua di sini, ya sudah ada yang punya sertifikasi, ada yang pengurusnya apa aja jenisnya, manajer sama apa di sini, pengurus pengawas belum ada dapat ya, ya mudah-mudahan nanti tadi saya bisik-bisik sama Bu Ratna, Bu kira-kira kalau misalkan dari beberapa yang semangatnya ada, waktunya banyak untuk kita sertifikasi, karena di tempat kami juga anggarannya enggak. Sertifikasi itu penting. Pasti dengan ahli mahir, kalau ditanya lu mahirmu dari mana, Pak? Dengan mahir saya bisa masak, contoh misalkan masak rawon yang enak. Rawonnya ono enak, tapi mana bukti apa administrasinya kalau panjenengan bisa? Itu salah satunya adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi kalau pengurus misalkan ada 11 unit kompetensi, ada 11 itu yang mungkin panjenengan biasa lakukan di koperasi. Tapi ketika ditanya mana buktinya,
jenengan nggak bisa nunjukkan, nggak bisa diakui. Nah itu di Indonesia seperti itu Pak Kadis. Ya sebenarnya kalau orang profesional itu enggak perlu, orang profesional sudah bisa melakukan tugas pokok fungsinya tanpa harus memperlihatkan bukti administrasi. Sebenarnya begitu, tapi kita ini kalau pengen baik, pengen maju, ya salah satu buktinya itu, koperasi sehat, koperasi A, koperasi wanita A sehat. Ada yang punya enggak punya sertifikasi, dikurangi nilainya. Ketika ada penilaian secara administrasi dikurangi. Nah ini yang mungkin harus juga kita pikirkan bersama. Saya anggap panjenengan yang di sini ini orang-orang yang semangat untuk bisa memajukan. Nanti cuman harus punya kreasi bagaimana memajukan koperasi. Yo KSP ya, tapi mungkin ada strategi lain yang bisa dikembangkan. Kalau di tempat kami itu KSP dulu, tapi yo iso nyewa kursi barang ngono iku. Ya kebetulan punya kursi disewakan. Maksudnya ada kegiatan lain yang bisa. Dan yang paling penting juga, teman-teman di dalam koperasi itu ketika mempunyai, misalkan mempunyai nilai keekonomian yang tinggi, manfaatkan, tidak apa-apa. Ya apa caranya dia bangun bersama-sama, itu yang penting, bangun bersama-sama. Dek modali apa cara bisa saling menguntungkan, koperasi untung, yang ngasih modal juga untung. Itu harapannya kita. Nah, selama latihan panjenengan silahkan sampaikan dulu masalahnya itu apa. Ya. Kalau tadi Pak Kadis sudah bilang, ya, standar prosedur minimal model akuntansi, model manajemen keuangan sudah dibikin. Standarnya supaya itu tadi nggak ada karena kurang ini dan kurang itu. Ya sebenarnya kalau kita bicara akuntansi itu di Indonesia ini sangat pesat perubahannya. Mungkin standar bakunya ada, tapi perubahannya luar biasa. Kalau nggak salah Permenkop 2 ya Bu ya, 2024 itu sudah, koperasi itu sudah kayak bank BPR, sudah kayak perbankan, dia full accrual. Padahal kalau nilai-nilai perkoperasian nggak begitu. Debit kredit saldonya wake, ditum kan itu untuk nyenengkan orang. Beras larang kulaan beras, badi sewu, engko sewune balik nang ngene anggotane, nang koperasine 500 untuk muterkan itu aja. Enggak, sebenarnya hal sepele, tapi kalau itu dilakukan secara ajak dan rutin itu akan dampaknya kelihatan. Gampang aja sekarang, beras mungkin di Surabaya itu sekitar 85.000 loh sekarang. 5 kilo. Kalau di Jombang mungkin masih sekitar paling mentok 70 kali ya. Loh ya larang gitu Pak. Kacau 5.000 Pak. Berapa? Loh, belum 80 Pak ya di sini. Surabaya 85. Kemarin saya terakhir beli di Sidoarjo 75. Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya kritis-kritis begitu itu kalau panjenengan pastinya panjenengan itu bisa. Yang penting ada rutinitas, anggotanya sepakat belanjanya di situ. Coba misalkan 80 misalkan ya. Dapat selisih 1.000 aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau itu muter seminggu sekali, satu anggota yang sebanyak mungkin 20 atau 50 belanja di situ bisa dihitung. Gampangannya begitu sebenarnya. Kalau mau mengembangkan usaha. Ya dari kita memang, dari pengurus terutama yang bisa mengembangkan itu. Ini Pak Kadis dengan kita ini sekarang ya harus sering-sering ketemu dengan panjenengan, membersamai. Karena apa? Semakin jauh kita ini dengan panjenengan, ada aja. Ono ae. Ya ono sing pengurusnya wedi ambek pengawasi ya ono. Soalnya sing duwe koperasi pengawasi, Pak. Duitnya hilanglah pengawasi, ya ada itu terjadi seperti itu. Karena enggak ketidakberanian, akhirnya menjadi kasus. Dan kasusnya ini setiap hari kita agak sedikit nambah. Masalah pidana, hati-hati masalah itu, terutama yaitu tadi simpan pinjam sedikit tapi akan bisa jadi banyak masalah kalau kita nggak benar hati-hati. Coba nanti sampaikan hal-hal yang sifatnya menjurus ke kritis, sampaikan. Kalau normatif itu gampang saya kira, kita latihan serius apalagi tempatnya enak gini, model round table, kita bisa sama-sama saling ngerjakan lebih gampang. Tapi tolong buka ketika punya masalah itu dulu. Dan dua masalah itu undang dibuka, diselesaikan
malu, koperasi itu kan miliknya semua, bukan milik kita sendiri. Saya kira itu mudah-mudahan semua teman-teman selalu sehat, selalu semangat, koperasinya maju, koperasinya modern, dan mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.